Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Main, ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Dengan saya hostnya Nimas Ayu Kusumabrata. Kali ini kita ada tamu yang sangat spesial. Beri tepuk tangan untuk Bu Agustin dan Pak Wiwit. Selamat datang Pak Bu di Kopi Main. Silakan bisa diperkenalkan diri. Oke, mungkin dari saya dulu ya Mas Yud ya. Perkenalkan, nama saya Agustin Isnaini Mujahidah. Saya dari Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Dan kali ini saya diundang dan kebetulan wawasan literasi yang luar biasa untuk mengenalkan petani milenial pada adik-adik semansa Kebumen. Oh Bapak. Oke, saya Mulyoda Stomo, biasa dipanggil Wiwit nih. Ya. Saya juga selaku penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Ya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah menyempatkan diri. Ya, jadi sebenarnya tuh petani milenial itu apa sih, Pak Bu? Bisa dijelaskan? Kalau petani milenial itu ya petani yang berusia kurang lebih 19 sampai 39 tahun ya. Kurang lebih ya. Kelahiran tahun 80-an gitu kayak saya. Masih muda. Masih muda ya. Pastinya masih energi gitu loh. Ide-idenya juga banyak gitu loh. Ide-idenya juga banyak. Oh, terus kalau di Kebumen sendiri itu sebenarnya banyak atau sedikit sih petani milenial itu? Kalau petani milenial bisa dibilang banyak sih. Cuman kalau kita untuk menemukannya memang butuh proses atau pengorbanan. Karena rata-rata pandangan atau image anak-anak sekarang itu kalau petani itu image-nya Kotor. gimana ya? Iya, terkesan kotor. Wah, lumpur nih. Iya, ke sawah. Padahal kalau petani itu nggak harus dah ke sawah gitu loh. Mungkin itu juga yang membuat para petani milenial ini mau untuk bekerja sama di sawah tuh sebenarnya apa sih ya? Yang bisa menyebabkan kayak gitu ya. Nah, mungkin diawali dulu kayak gini. Jadi mengapa kok banyak sekali sekarang petani-petani muda gitu ya, pemuda sekarang tuh jarang sekali yang mau ke dunia pertanian seperti itu. Yang pertama mungkin diawali dari dulu. Cita-cita Mbak Nimas dulu waktu kecil ditanya mau jadi apa? Waduh, kalau dulu sih, kalau pribadi pengen jadi dokter. Jadi dokter, oke. Dan mungkin kayaknya sedikit sekali kalau yang ditanya menjawab jadi petani ya nggak? Iya. Yang pertama itu seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di sektor pertanian itu yang dilihat oleh anak muda itu hanya sawah ya, padi, kemudian sawah nyemplung kotor, kemudian setelah itu membajak sawah dan lain-lain. Jadi kayaknya nggak keren gitu loh. Nah, padahal kalau kita tahu sekarang pertanian itu udah modern, sudah lebih keren dengan alat mesin pertanian yang luar biasa ya Mas Yud ya. Kita ada alat tanam atau rice transplanter itu buat nanam. Jadi nggak perlu kita nancep-nancepin ke belakang. Pakai alat yang kita tinggal dorong aja kayak gitu. Dan itu jadi sudah alatnya udah bisa otomatis. nancep seperti sendiri. Mesin itu juga mesin itu. Kemudian yang kedua ada alat panen namanya combine harvester. Kalau tempatnya Mbak Nimas itu nggak ada petani yang sekarang kalau misalnya panen masih pakai manual ya. Oh, masih ada. Dipukul sampai itu. Nah, kalau combine harvester itu alatnya kita tinggal naik di atasnya, kemudian dioperasikan. Alat yang depan itu sudah memotong padi, kemudian dimasukkan ke dalam alat yang untuk merontokkan, terus keluar dari alat itu di bawahnya udah ada kandi atau karung. Itu udah berubah gabah bersih, sudah di blower juga. Jadi itu yang udah modern. Jadi memang sudah semodern itu ya. Cuman belum pada tahu ya kan. Nah, itu yang jadi masalah itu adalah petani-petani muda atau anak-anak muda sekarang itu belum melirik pertanian karena yang seperti ini mereka belum tahu. Nah, mungkin ini fungsinya kita hadir di Semansa ya Mas ya. Kayak gitu mungkin. Terus sebenarnya tuh seberapa penting sih petani milenial ini untuk negara, untuk bangsa deh, itu gimana sih, sepenting apa? Kalau petani milenial itu bagi kami sangat penting ya. Penting karena apa? Mau nggak mau senior kita atau yang sudah sepuh itu ya, sudah bau pepek udah lain lansia itu ya, mohon maaf ya. Ini kita sambil bercanda. Itu pasti mau nggak mau ada penerusnya nih. Betul. Terusnya ya pemuda-pemudi ini. Cuman ya itu tadi kita kupas di forum juga sama anak-anak teman-teman itu, memang ternyata ketertarikan terhadap pertanian itu sangat kecil. Rata-rata kita tanya, cita-citanya apa? Rata-rata dokter nih, Polri, nah itu. Jadi bos. Nah, tapi kalau pertanian sangat minim. Karena apa? Yaitu di pikiran adik-adik itu rata-rata juga tadi ya kita tanyakan,
ternyata masih cenderung larinya, wah Pak lumpur, wah bau, kecut, panas dan lain. Itu yang perlu kita tetap kasih semangat juga nih. Bahwasanya petani itu nggak harus di situ loh. Nggak cuma di lumpur, Iya. nggak cuma di. Iya. Oke. Terus gimana sih cara Bapak dan Ibu itu untuk meningkatkan minat para generasi milenial tentunya untuk masuk nih ke pertanian nih. Ayo nih kita bareng-bareng buat pertanian tuh semakin maju, semakin berkembang. Itu gimana sih Pak Bu? Kalau kita tuh sering bersosialisasi ya, Iya. Mbak Agustin, jadi Penyuluhan. penyuluhan di tingkat petani, tingkat desa itu juga gimana caranya kita menyaring, sharing, mencari juga penerus kita. Bahasanya petani tadi kita ulangi bukan hanya di sawah, harapannya juga nanti di marketing dan lain-lain. Karena kita juga butuh teknologi nih, Betul. packing, Iya. packaging dan lain-lain. Bukan hanya kalau petani sampai detik ini rata-rata itu hanya bisa membuat produk kan, Iya, betul. melahirkan produk. Tapi setelah produk itu belum ada bisa nih jual. kita lanjut. Nah, Iya. jualnya itu yang susah. Packing, Iya. kirim. Nah, petani milenial ini lah harusnya yang punya ide-ide teknologi, terus ada Inovasi. gitu loh. Bagaimana betul. caranya untuk meningkatkan dari hasil-hasil petani itu. Kalau untuk sosialisasi itu rutin atau memang kadang-kadang atau gimana Pak? Kalau sosialisasi kita rutin, Rutin. cuma tantangannya yaitu ketika kita mengundang itu pasti yang Yang datang berangkat. rata-rata Yang itu pasti sudah senior. Iya, sudah Bapaknya atau ibu ya? Bapaknya, iya. Jadi mungkin ini saya tambahkan kalau kita itu ada namanya program petani milenial dari Kementerian Pertanian itu yang sudah sampai di Kebumen itu program petani milenial. Nah di situ dari kecamatan-kecamatan itu kami disuruh untuk mencari kira-kira pemuda-pemuda tani atau pemudi-pemudi tani yang sudah berkecimpung di bidang pertanian yang usianya 19 sampai 39 tahun itu. Nah, dicari kemudian kita kumpulkan, kemudian dijadikan satu menjadi kelompok petani milenial. Cuma itu belum maksimal kayak gitu. Oh. Nah, kalau saya menilai kalau sosialisasi di sekolah seperti ini kayak di Semansa ini bagus banget karena apa? Karena kalau dari sedini mungkin dari kecil seperti ini dari Iya. SMA sudah paham tentang pertanian kan nanti jadi yang pertama mengenal sudah kenal nanti jadi mencintai pertanian. Iya, Nah kalau udah insya cinta sudah paham nanti bisa melakukan. Kayak gitu. Dan insya Allah bisa berkembang ya Iya, Bu. betul. Heeh. Terus kayak ada nggak sih petani milenial tuh yang sukses gitu Bu Pak? Kayak ada. Sebetulnya tadi kami akan menghadirkan petani milenial yang sudah sukses dari program magang Jepang. Jadi dari Kementerian Pertanian itu ada program magang Jepang bagi petani yang pertama usianya 19 sampai 39 tahun dan belum menikah. Nah, itu bisa jadi bahan masukan buat adik-adik mungkin ya yang di Semansa. buat penyemangat. Iya, penyemangat. Nah, ini ada juga namanya Mas Parianto, itu dari Desa Gebluk, Kecamatan Buaya. Buaya. Itu seleksi tingkat nasional masuk program magang Jepang ke luar negeri selama kurang lebih 4 bulan sampai 6 bulan. Di sana belajar pertanian di Jepang bagaimana. Kemudian setelah pulang diadopsi. Sekarang usahanya adalah usaha yang pertama di bidang peternakan, itu peternakan kambing perah. Jadi susunya susu kambing. Susu kambingnya yang diperah. Jadi punya kambing perah sudah dibuat dengan kandang yang steril, kemudian bagus. Dan image-nya itu kalau kandangan bau ya, itu udah bagus. Jadi bagaimana mengelola urinnya juga dipakai, kemudian kotorannya, yang cemendilnya kalau kita ada itu dipakai. Kemudian susunya juga. Selain itu produknya yang pertama ada susu kambing, kemudian ada sabun dari susu kambing. Kemudian ada juga produk-produk seperti pupuk organik, terus produk-produk yang turunan yang itu tadinya adalah limbah, tapi bisa jadi produk. Tadinya mau kesini tapi sudah ada acara sendiri. Mungkin lain waktu ya. Itu sudah sukses betul. Wah, mendengar kata Ibu Agustin tadi berarti emang jadi petani itu menjanjikan dong ya Bu? Menjanjikan. Nggak cuma dalam bidang pertanian doang, bahkan tadi ada yang sampai ke peternakan. Gitu. Karena pertanian secara luas itu masuk juga peternakan, kemudian tanaman-tanaman perkebunan seperti kopi, kakao dan lain-lain ya Mas ya. Iya. Nah itu juga masuk. Jadi pertanian itu luas. Luas. Jadi bukan hanya di sawah tentang padi Iya, saja. bukan cuma padi doang gitu Ya, ya. kayak gitu Mbak. Terus selanjutnya apa sih peran pemerintah dalam mendukung petani milenial gitu Bu? Kalau dari saya dulu nanti Mas Wid menambahkan ya. Kalau dari pemerintah itu yang pertama program-program untuk menggerakkan atau menyemangati agar petani-petani itu petani muda itu mulai melirik pertanian adalah yang pertama program namanya program YES.
Yes. Yes, program YES itu adalah program untuk para pemuda. Nantinya itu ada yang pertama pelatihan gratis, kemudian yang kedua ada subsidi ataupun dana untuk memulai usaha. Oh iya, Jadi dari setelah pemerintah. dilatih, nanti biar berusaha untuk bikin usaha pertanian. Nah, demi juga program petani milenial. Kalau yang program YES itu baru di 4 provinsi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, terus Jawa Barat, satu lagi Jawa Timur. Kita belum dapat, iya belum. Tapi yang ada di kita petani milenial. Prinsipnya sama, hanya namanya beda. Petani milenial. Itu yang di pemerintah yang ada itu. Terus mungkin yang ada juga, kita ada sekolah pertanian ya Mas ya. Namanya Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian. Yang paling dekat ada di Yoma, Yogyakarta Magelang. Jadi itu Polbangtannya ada 2 jurusan, yang jurusan pertanian ada di Yogyakarta, jurusan peternakan ada di Magelang. Gitu. Dan itu sekolah kedinasan atau sekolah yang diurusi Kementerian Pertanian gratis, terus ada seleksinya. Dan ada nilai plus jika adik-adik itu anak petani. Anak petani. Jadi anak petani pun dibantu. Anak petani itu justru masuknya ada nilai tambahan. Nanti ada dapat surat keterangan dari desa menunjukkan bahwa bapak ibunya itu petani. Mungkin dari Semansa ada yang bapaknya di Polbangtan. Itu bisa masuk ke situ. Jadi rekomendasi. Ya. Gratis loh Mbak. Gratis loh. Ini untuk teman-teman yang mungkin bapak ibunya petani bisa loh masuk ke situ gratis, dapat nilai tambahan. Ya, jadi mungkin bapak mau menambahkan? Iya. Terkait program tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titin ya, tapi memang betul itu program itu kalau hanya dari pemerintah pun itu nggak akan bisa berjalan ya, kecuali memang dari masyarakatnya sendiri memang harus sadar juga nih, SDM harus sadar nih bahwa memang menyadarkan masyarakat ataupun pelaku utama itu juga butuh proses gitu. Iya betul. Itu tadi kembali ke mindset tadi, memang konsepnya itu dari dulu rata-rata petani itu ya seperti itu. Iya, Nah, ini PR kita bersama bagaimana caranya untuk agar teman-teman pemuda itu tertarik. Nah, termasuk tadi nih, ini juga nih saya bangga sekali sama Mbak Titin nih. Baru kali ini nih kumpul sama anak adik-adik ya. Wah, yang masih unyu-unyu ini ya termasuk generasi milenial juga ini. Ini ternyata udah jadi bagus juga nih. Jadi adik-adik itu juga banyak yang menyampaikan terkait pertanian. Ada juga yang belum tahu, akhirnya jadi tahu. Iya, Nah, jadi ini mau. juga jadi mau. Ini juga harapan kami dari penyuluh ataupun juga dari pemerintah kita ya. Harapannya juga coba deh sekolah lain bisa seperti ini gitu. Nah, cocok. Karena kalau hanya satu kali di sini kan ya kurang maksimal juga. Betul. Pengen kami tuh sejak kecil harusnya ada wawasan terkait pertanian. Karena mau nggak mau itu pertanian pokok loh, penyambung kehidupan manusia. Iya betul. Kalau nggak ada pertanian kita mau makan Kita mau jadi apa? Betul. Dan utamanya kalau mungkin bisa sebagai closing statement, generasi petani muda, ayo maju karena tanpa kalian nanti ketahanan pangan kita akan mundur ya Mas ya. Kalau kita tidak bisa menghasilkan tanaman pangan sendiri, nggak bisa menghasilkan apa yang harus kita makan, nanti terus kita mau apa? Mau beli dari luar. Padahal kita negaranya negara agraris. Nah itu. Jadi untuk mendukung ketahanan pangan kita untuk Indonesia terutama. Berarti untuk prioritasnya dinas pertanian dan pangan Kabupaten Kebumen itu untuk meningkatkan ya Bu. Oke. Itu. Ya, banyak banget ya wawasannya yang sudah dikasih ya. Kalau tadi sih gini, kita sih nggak berharap lebih untuk teman-teman jadi petani itu nggak, minimal ya ada wawasan dulu lah. Tapi juga kami harapannya nih kan termasuk generasi milenial nih, dimana sekarang ini kita nggak memandang umur lah. Memang umurnya segitu ya kalau milenial termasuk tadi kategori segitu. Cuma misal pun masih sekolah, kita harapan juga menjadi generasi milenial nih. Dimana generasi itu misal gini. Kan sekolah itu nggak tiap hari itu full kan, jam tertentu kan bisa dimanfaatin nih. Sekarang ada media HP nih, misal bantu petani ataupun iseng-iseng dulu kayak kita memanfaatin media menjual produk petani itu di desanya gitu ya. Itu berarti kan termasuk kategori generasi milenial juga itu. Harapannya kita ke situ dulu, karena memang kalau untuk terjun langsung ke petani milenial ya butuh. Yang penting sadar dulu ya Mas. Yang penting sadar dulu. Setelah sadar, kenal, cinta, nah setelah itu nanti kita otomatis akan tumbuh kecintaan. Dan yang penting mereka punya mindset bertani itu keren, dan bertani itu mulia. Seperti itu. Ya, yang terakhir banget nih dari
Bapak Ibu, apa sih pesan-pesan buat teman-teman dari semasa, nggak cuma semansa ya Bu Pak, ini tuh kita luas, jadi buat generasi muda deh, kayak pesan-pesannya apa sih? Wid. Kalau pesan-pesan untuk pemuda itu sih nggak usah gengsi, nggak usah malu. Misal kita itu istilah jadi petani ataupun membantu petani, karena petani itu mulia. Betul sekali, betul. Dari Ibu? Kalau saya gitu, bertani itu keren, bertani itu mulia. Ayo kita kenali pertanian, kita kenali peternakan, kita cintai, dan nantinya kita akan memajukan pertanian. Ya. Begitu Mbak Nimas. Ya, terima kasih untuk Iya, Ibu Titin, Mbak Wiwit sudah Sama-sama. hadir ke podcast kami. Ya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini karena akan banyak banget konten yang buat kalian jadi tahu, jadi berwawasan. Ya, segitu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.